Selamat datang di video aku. Sebelum itu perkenalkan dulu, aku Nurul Fadilah. Di sini aku akan mengupas tuntas mengenai gosip artis, isu pemerintahan, dan bahkan isu global. Apa saja sih berita-berita terkini? Jangan lupa saksikan video aku sampai selesai. Gosip artis kali ini datang dari pasangan yang harmonis namun bisa bercerai. Siapa sih pasangan yang terlihat harmonis ternyata bisa cerai? Itu adalah Baim Wong dan Paula Verhoeven. Mengejutkan publik sekali ya. Pasalnya mereka selama ini terlihat harmonis dan baik-baik saja. Tapi siapa sangka Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi mengajukan gugatan cerai pada 8 Oktober 2024 setelah hampir 6 tahun menikah. Baim Wong mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang perceraian mereka telah berlangsung beberapa kali dengan isu seperti dugaan cekcok dan pertimbangan hak asuh anak yang menjadi sorotan publik. Pemeriksaan setempat di rumah dan kantor Baim Wong serta kediaman Paula Verhoeven menandai babak akhir proses pembuktian perceraian. Hasil sidang cerai dan penentuan hak asuh anak dijadwalkan dan diumumkan pada 16 April 2025 mendatang. Apa sih yang mendasari perceraian ini? Ternyata ada 7 fakta perkembangan perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Nah, yang pertama ada Baim Wong sudah ingin bercerai sejak 2023. Yang kedua, Baim Wong talak Paula Verhoeven pada April 2024. Yang ketiga, Paula sempat berharap untuk bertahankan rumah tangga. Dan yang keempat, mediasi gagal. Nah, yang kelima ini diduga Paula mengalami KDRT. Yang pertama ada Baim Wong sudah ingin bercerai sejak 2023. Yang kedua, Baim Wong talak Paula Verhoeven pada April 2024. Yang ketiga, Paula sempat berharap untuk mempertahankan rumah tangga. Yang keempat, kok keempat toh? Apa sih yang mendasari perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven? Ternyata ada 7 fakta perkembangan perceraian Baim Wong serta Paula Verhoeven. Nah, yang pertama ada Baim Wong sudah ingin bercerai sejak 2023. Yang kedua, Baim Wong talak Paula Verhoeven pada April 2024. Yang ketiga, Paula sempat berharap untuk mempertahankan rumah tangga. Yang keempat, mediasi gagal, Baim dan Paula berebut hak asuh anak. Yang kelima, diduga Paula mengalami KDRT. Yang keenam, Baim Wong dapat seruan boikot dari netizen. Dan yang terakhir, Paula dituding selingkuh. Namun, tudingan perselingkuhan yang dituduhkan Baim Wong ditepis langsung oleh Paula Verhoeven. Melalui unggahan story-nya, Paula menjelaskan dan berklarifikasi bahwa ia tidak berselingkuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas kegaduhan tentang berita rumah tangga saya. Dalam kesempatan ini, saya ingin meluruskan bahwa berita perselingkuhan itu tidak benar. Kini mereka akan segera resmi bercerai dan merebutkan hak asuh anak yang akan jatuh ke tangan siapa? Siapapun yang mendapatkan hak asuh anak, semoga mereka tetap bekerja sama untuk menjaga dan menyayangi anaknya. Yang kedua ada isu pemerintahan. Apa sih yang sedang heboh saat ini? Yaitu pengesahan RUU TNI. Pengesahan RUU TNI ini mencuat keprihatinan bagi kalangan masyarakat tentang potensi bahaya yang dapat muncul jika TNI kembali memiliki peran dalam jabatan sipil. Mengembalikan dua fungsi TNI bisa membuka pintu bagi dominasi militer atas aspek-aspek penting kehidupan negara seperti politik dan ekonomi yang sangat berisiko bagi demokrasi.
Bisa kita bayangkan bagaimana seorang penjabat yang memiliki kendali atas kekuasaan militer seperti pemegangan senjata dan alat tempur. Nah, siapa sih aktor, modus, dan motif dari RUU TNI ini? Yang pertama, aktornya ada Presiden Prabowo Subianto. Ia mendorong revisi UU TNI sejak sebelum menjabat. Setelah terpilih, ia menargetkan pengesahannya dalam 3 bulan. Tetapi draft awal ditolak oleh DPRD. Yang kedua ada modus. Apa sih modusnya? RUU TNI awalnya tidak masuk prolegnas 2025. Namun Prabowo mengajukan permintaan khusus ke DPR yang kemudian disetujui. Penolakan meluas karena kekhawatiran akan kembalinya duifungsi ABRI dan militerisasi lembaga sipil. Untuk meredam protes, revisi dilakukan dengan klaim menghapus duifungsi TNI. Hal ini juga ditegaskan oleh MD Mahfud bahwa duifungsi tidak kembali atau tidak aktif lagi. Ya. Atau minta pensiun, kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan, karena memang ada permintaan atau ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Nah dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke duifungsi. Pasal yang ketiga, motif. RUU ini memperluas peran TNI termasuk perpanjang usia pensiun dan penempatan di lembaga negara. Usulan ditolak berbagai pihak, tetapi aspek keterlibatan TNI di sektor siber dan narkotika tetap masuk. Revisi ini juga melegitimasi 2.500 prajurit aktif di jabatan sipil. Lalu mengapa sih kita harus menolak RUU TNI? Ini dia alasannya. Yang pertama, militer bisa masuk ke jabatan sipil. Prajurit TNI aktif bisa ditempatkan di instansi sipil seperti kementerian dan lembaga negara. Ini bisa bikin militer terlalu berkuasa di pemerintahan. Yang kedua, perwira TNI bisa menjabat lebih lama, usia pensiun dinaikkan. Jadi makin banyak perwira tanpa jabatan. Ujung-ujungnya mereka bisa ditempatkan di posisi sipil, bikin militer makin dominan. Yang ketiga, militer bisa bertindak tanpa izin DPR. TNI bisa menjalankan operasi tanpa kontrol DPR. Tanpa pengawasan yang jelas, resikonya penyalahgunaan kekuasaan makin besar. Namun tentu masih ada perdebatan di kalangan masyarakat dan politik mengenai apakah perubahan ini diperlukan demi meningkatkan keamanan atau justru malah menjadi ancaman bagi kebebasan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ini ada isu global, yaitu mengenai perang antara Rusia dan Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina merupakan konflik kompleks yang berakar dari berbagai faktor sejarah, politik, dan keamanan. Apa saja sih kronologi dan penyebab utama terjadinya perang? Pecahnya Uni Soviet. Setelah Uni Soviet bubar, Ukraina merdeka dan mewarisi hubungan yang kompleks dengan Rusia, termasuk isu perbatasan dan identitas nasional. Yang kedua ada Revolusi Oranye. Gerakan pro-demokrasi di Ukraina menentang pemilu yang dianggap curang dan mengarah pada terpilihnya pimpinan pro-barat dan meningkatkan ketegangan dengan Rusia. Yang ketiga, aneksasi Krim oleh Rusia. Pasca penggulingan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Rusia menganeksasi semenanjung Krim, memicu kecaman internasional dan sanksi terhadap Rusia. Yang keempat ada Perang Donbas. Kelompok separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk memproklamasikan kemerdekaan, memicu konflik bersenjata dengan pemerintah Ukraina yang diduga didukung oleh Rusia. Yang kelima ada invasi Rusia ke Ukraina.
Pertama kalinya Rusia meluncurkan rudal balistik jarak menengah hipersonik ke kota Dnipro, Ukraina pada Kamis 21 November 2024. Rudal tersebut merupakan senjata baru yang dikembangkan oleh Rusia dengan nama Sandi Oresnik. Adapun serangan dahsyat ini sebagai respon atas tindakan Amerika Serikat dan Inggris